Nggak nge-record. Oke, jadi pertama kalau kayak gini langsung coba munculkan operasi akar-akarnya. Ya, munculkan operasi akar-akar yang X1 tambah X2, rumusnya min B per A. X1 kali X2, C per A, jadi nanti kita bisa dapat alfa tambah beta sama alfa kali beta. Alfa tambah beta berarti berapa? Rumusnya kan min B per A kan? A, ini A, B, C. Berarti min 2B. Bisa? 2B. Alfa beta X1 X2 C per A. Ya, 30. Ya. Terus, apa tadi? Ini itu geometri. Berarti kalau gitu, dari sini sih kelihatan ya. Ini ke sini kan kali 4. Kalau geometri itu kan barisan perkalian. Berarti yang B, yang ini ke sini tuh kali 2 berarti. Kali 2. Jadi betanya itu sama dengan yang ini tuh 2 kali alfa berarti. Bisa sampai ke sana? Udah. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kan kita punya beginian, begini sama yang ini. Berarti tinggal kita kawinkan aja nih. Kalau kita substitusi ininya ya, apa namanya? Kita ganti betanya, berarti ini alfa dikali 2 alfa sama dengan 32. Bisa tarik ke sini ya. Berarti alfa kuadrat berapa? 16, alfanya plus minus 4. Nah, yang diambil yang positif 4. Karena di soal kan bilang positif. Terus, karena alfanya 4, betanya berapa? Berapa guys? 2 kalinya ya, 8. Udah, masukin ke sana ya, masukin ke sana 12, berarti itu nilai dari min 2B. Jadi dapatlah B-nya min 6. Halaman kuadrat ini topik wajib. Nggak terlalu sulit, cuman kalian harus sering ngerjain soalnya ya. Jadi nanti dia munculnya bentuk-bentuk kesamaan. Nah, kalian pintar-pintar apa namanya? Substitusinya. Jadi B-nya min 6. Ya. Ada nggak jawabannya B-nya min 6? Ada ya. Yang A. Oke, silakan diperhatikan ya. Kita diskusikan kalau ada yang kurang paham ya. Alfa kuadratnya kenapa jadi 4, Kak? Oh, 6 ya, eh, apa? kan alfa kuadrat 16, 16. 16. Duanya bagiin ke sana, ya kan? Nah, alfa sama dengan plus minus 4 sebenarnya. Cuman di soal itu tadi akar-akarnya positif katanya, makanya ngambilnya yang 4. Ya, bisa. Oke, Kak. Oke, nah. Kakak, kamu nggak belajar, kamu ujian kamu besok. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Jadi, nomor 8. Nah, saya ambil sekalian opsinya. Oke, silahkan masing-masing baca dulu deh soalnya ya.
Ah, makan kamu apa? Oke, saya tulis soalnya. Ada persamaan kuadrat 2 min 1 min 2 akar X 1 X 2. Oke. 2 min 1 min 2. Nama akar-akarnya X1 sama X2. Terus ditanya seper X1 3 tambah seper X2 pangkat 3. Ya, udah baca soal ya. Nah, ini kan persamaan kuadratnya kan sebenarnya dikasih tahu semua angka-angkanya, ABC-nya kan. Jadi langsung cek bisa difaktorkan enggak gitu. Berarti kan harus ada bilangan bulat yang dikalinya -4 tapi ditambah -1. Kan enggak ada ya. Oke, jadi berarti agak sulit nyari X1 X2-nya karena harus pakai apa namanya kuadrat sempurna atau rumus ABC. Jadi coba pakai operasi akar-akar aja ya. Berarti kan dari sini X1 tambah X2-nya itu setengah. Kan ya. 1 kali X2-nya -1. Nah, oke. Nah, yang ditanya ini namanya ini bentuk simetri nih, ya. Bentuk mirip, ya. Semua yang bentuk simetri itu selalu bisa dicari nilainya kalau ada jumlah dan hasil kalinya. Ya, kalau ada bentuk penjumlahan dan kalian tinggal ini arahkan aja. Jadi cara jawab ini pertama jumlahin dulu berarti tambahin ya. Tambahin berarti X2/3 tambah X1/3 atau bisa kita tulis satunya dulu dikali X1 pangkat 3 X2 pangkat 3, ya kan? Nah, kalau yang bawah ini kan udah selesai nih. Ini itu sama aja dengan ini. Nah, ini itu -1. Nah, kalau yang atas ini memang harus tahu, harus ingat apa? X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu bentuk lainnya ya, itu adalah X1 tambah X2 pangkat 3 tapi harus dikurang dengan 3x1 x2 1 tambah x2. Ini aljabar ini. Dah, tinggal masukin ya. Tinggal sekarang substitusi ini. Ini setengah pangkat 3 1/8 ya. Saya tulis ya. 1/8. Terus dikurang 3. Yang ini sekalian aja deh. Ini kaliin ke sini. Setengah kali -1 berarti -1. Nah, terus -1 pangkat 3 -1. Oke. Oke. Berarti ini 1/8 tambah 3/2. Berapa itu 1/8 tambah 3/2? Berarti jadiin per 8, 12. Berarti 13/8. Terus bagi -1, berarti -13/8. Ya, dari bentuk persamaan kuadrat kita bisa dapat X1 tambah X2, X1 X2. Bentuk seperti ini tuh bisa dijawab, tapi harus tahu ya cara mengubah yang ini tadi. Oke, silakan. Denis ada? Ada Kak? Ya, oke, sip, mantap.
Aman ya? Semua? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Dari tahun ke tahun selalu ada. Oke, ini masih persamaan kuadrat lagi. Iya, lebih dominan memang ya persamaan kuadrat dibanding fungsi kuadrat. Oke. 1C8 nilai-nilai C agar salah satu akar persamaan kuadrat dua kali yang lainnya. 1C8. 1C8. Dengan syarat salah satu akar dua kali yang lain. Oke, masih sama nih, pakai operasi akar-akar nih. Tadi dia persamaan kuadratnya itu 1C8. Akar-akarnya sebutlah X1, X2. Terus salah satu akarnya dua kali yang lain. Jadi artinya seandainya akar yang pertama ini tuh P, yang kedua ini tuh 2P gitu kalinya. Terus udah itu doang. Yang ditanya adalah nilai C-nya. Nah, kita seperti biasa ya, munculkan aja operasi akar-akar. Berarti kan dari sini bisa dapat X1 kali X2 sama X1 tambah X2. 8, ya kan? Nah, gini. Terus dalam hal ini kan X1 sama X2 ada hubungannya. P ini 2P. Berarti kalau dikalikan 2P kuadrat. Nah, bisa ya. Berarti P kuadratnya 4, berarti P-nya plus minus 2. Jadi P-nya bisa 2, P-nya bisa min 2. Oke? Nah, ditanyakan nilai C. Nah, jadi kalau P-nya 2, berarti akar-akarnya itu adalah 2 dan 4. Kalau yang ini, yang berlaku, akar-akarnya min 2 dan 4. Yang jelas berarti 2 ini tuh salah satu akarnya nih. Jadi bisa kita cari sekarang C-nya, ganti X-nya dengan 2. Jadi jadinya 4 tambah 2C tambah 8 sama dengan 0. Nah, dapat C-nya. Berapa C-nya coba dari sini? Min 6. C-nya min 6. Nah, dari sini juga di sini. Jadi min 2 kuadrat, min 2C tambah 8 sama dengan 0. Dari sini C-nya, jadi C yang mungkin itu 6 atau min 6. Tahu ya kenapa ini bisa langsung disubstitusikan ke X? Karena P itu kan adalah nilai salah satu akarnya, X1. Jadi boleh kita masukin X-nya ini, P-nya 2, X-nya 2, atau X-nya yang 4. Nanti pasti sama hasilnya, jadi sama min 6. Putih, ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Mana ya? Oke, siap. Mantap. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor
Oke, biar makin lancar, masih persamaan kuadrat, guys. Ketemunya persamaan kuadrat terus nih. Set. Oke. Nilai A supaya akar-akarnya ini dua akar yang berlainan dan positif. Oke. Jadi harus berapakah A-nya supaya 6x kuadrat min 8x tambah 2A sama dengan 0. Supaya nanti akar-akarnya x1, x2-nya itu positif dua-duanya. Udah gitu berlainan. Oke. Nah, kalau ada sifat akar begini, secara umum ya, itu cek 3 kasus. Ya, dari jumlah, hasil kali, sama diskriminan. Nah, X1 sama X2-nya kan lebih dari 0. Berarti pas dijumlahin juga harus lebih dari 0. Pas dikaliin juga, terus diskriminan. Kan diskriminan itu artinya kalau akar kembar dia sama dengan 0. Akarnya tidak real, kurang dari 0. Kalau berlainan, dia lebih dari 0. Jadi D-nya harus lebih dari 0. Oke, jadi ada 3 syarat yang harus dicek. Tapi nggak harus kita cek tiga-tiganya sehingga ketemu jawaban ya. Jadi nanti usahakan kalau kayak gini, cek satu syarat, cek pilihan. Cek satu syarat, eliminasi pilihan yang salah. Ya. Jadi di sini saya coba tampilkan pilihannya ya, biar belajar juga cara mengeliminasi jawaban. Oke. Lebih dari 0 kurang dari 8. Lebih dari 0 kurang dari 8. Di antara 0,8. Di antara 0 dan 8. Lebih dari 8 kurang dari 0. Oke. Cek ya satu-satu ya. Jumlahnya harus lebih dari 0. Sementara kan jumlahnya sendiri X tambah X2-nya itu kan per A berarti 8. Berarti dari syarat ini 8 lebih dari 0. Nah, kalau ini kan benar nih. Benar, tapi nggak dapat apa-apa. Nggak dapat informasi apa-apa tentang A. Sini, X1 kali X2 itu kan C per A. C per A kan berarti 2A. 2A lebih dari 0. Ya, berarti kalau 2A lebih dari 0, berarti A harus lebih dari 0. Nah, ini salah satu syarat yang harus terpenuhi. Jadi A-nya harus lebih dari 0. Berarti yang ini masih mungkin benar. Kalau ini udah pasti salah nih. Karena kalau ini kan dia mengizinkan A-nya A kurang dari 8 itu kan berarti mengizinkan A-nya minus 2 kayak gitu. Ya kan? Jadi ini berarti ini harus salah nih. Kalau ini masih mungkin. Ini kan semua positif ini. Masih mungkin juga. Nah, ini salah. Jadi tinggal 3 sekarang pilihan. Kalau nembak peluang benar udah lumayan. Oke, pastikan ya, kita pastikan dari D. D itu kan rumusnya apa? B kuadrat min 4AC ya, diingatin ya. B kuadrat berarti 64. Dikurang 4 kali 4 kali A kali C. Harus lebih dari 0. Oke, 64 kurang 8A. Ya, sekalian aja. Ini bisa disenangkan bagi 8. Bagi 8 berarti 8 min A lebih dari 0. Berarti A mana? Kurang dari 8. Nah, oke, A kurang dari 8. Berarti di antara pilihan yang masih ada, yang ini salah nih. Karena kan A-nya kurang dari 8. Ini mengizinkan A-nya yang lebih dari 8 salah. Ini salah juga nih. Nah, jadi jawabannya C.
Ya, tadi soalnya simple soalnya prosesnya 3 ini. Ya. Oke, silahkan diperhatikan ya pembahasan nomor 6 ini. Kita diskusikan kalau ada yang kurang paham ya. Siapa ini yang chat? Ada yang chat apa ini? -6 ya Pak. Oh, 6 atau -6 ya Pak. Oke, siap, mantap. Lanjut ya. Kita ke nomor ini 67. Dapat fungsi kuadrat. Oke, silakan masing-masing baca dulu soalnya ya. Ya, ini ujian UGM-nya Alisa Tumus nomor 6 atau 10 bukan Pak? Nomor 6 10. Oke. Kita simpan nomor 6 apakah 10? Lalu Alisa bilang ya dia sudah mengerjakan nomor 6 itu jawabannya 10 Pak. Oke, kita cek ya. Cek aja langsung. Saya tulis dulu soalnya. Fungsi kuadrat mencapai minimum dx sama dengan 0 melalui 0,2, 1,8 A tambah 2A tambah B tambah 2C. Jadi nomor 6 itu fungsi kuadrat. Umumnya begini katanya. Terus mencapai minimum saat X sama dengan 0. Itu berarti XP itu yang ngasih tahu XP. Ya. Terus dia bilang melalui 0,2 dan juga berapa tadi? 1,8. Terus berapakah A tambah B tambah 2C? Oke. Nah, kalau kita cermat di sini, berarti titik puncaknya itu sudah diketahui, ya, yaitu yang ini. Nah, kan ini saat X-nya 0, ini kan Y-nya ternyata 2. Jadi ini titik puncak ini berarti. Berarti yang ini tuh puncak. Ya, titik puncak. Kalau begitu, kalau bermodal titik puncak sama satu titik lain, kita bisa susun persamaan parabolanya. Oke, rumusnya ya, bagi yang belum hafal, coba lihat lagi teori ringkasnya. Kalau ada titik puncak, rumusnya itu adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP. Nah, XPYP-nya yang ini, nanti titik ini gunanya untuk nyari A-nya. Ya. Oke, kita substitusi ya. Jadi Y sama dengan A X min 0 kuadrat tambah 2.
Oke, gunakan 1,8. Gunakan 1,8. Untuk, berarti ini X, ini Y, nanti dapat A-nya. 8 sama dengan A, 1 kurang 0, berarti 1 kuadrat tambah 2. Berarti A-nya 6. A-nya 6. Ya, berarti kalau gitu, ini 6. Update ya. Kan A-nya udah dapat 6, berarti Y sama dengan 6X kuadrat tambah 2. Berarti inilah AX kuadrat tambah BX tambah C yang dimaksud. Ya, berarti A-nya 6, yang ini 6, B-nya 0, terus C-nya 2, berarti 2C-nya 4. Iya benar, 10, bagus. Ya, Anissa. C-nya 10. Ya, jadi ini tuh apa? Tadi tentang fungsi kuadratnya, dia seperti ngasih bentuk penalaran gitu ya. Dia tidak menyebutkan langsung ini titik puncak, tapi kita yang menganalisis sendiri. Jadi 0,2 ini tuh titik puncaknya. Kalau ada titik puncak, kalian harus ingat rumus menyusun persamaan parabola yang ini. Ya, substitusi dulu XPY-nya masuk sini. Gunanya satu titik lain itu untuk nyari A-nya. Dapat A-nya, update A ini ke sini. 6, X min 0 ya X kuadrat tambah 2. Nah ini persamaan parabolanya. AX kuadrat tambah BX tambah C-nya. Ya, A, B sama C ketahuan. Ya, jadi ini jadi berapa tadi jadinya 10. Oke. Nomor 7 ya, yang nilai minimumnya saya kasih, coba kalian yang ngerjain duluan ya. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Nomor 7 persamaan kuadrat. Mana sih dia ini sini? Oke, X kuadrat min PX tambah P tambah 2 nilai minimum. Nilai X kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kuadrat minimum kalau P-nya berapa? P, C plus 2. P plus 2. Ini apa nih? Satu. Yang ditanya adalah P sama dengan berapa supaya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat bernilai minimum. P-nya harus berapa? Oke, silahkan. 1 menit. Nanti habis soal ini sepertinya kita harus jeda dulu ya. Soalnya ini udah tiba 40 menit yang pertama. Istirahat dulu nanti 10 menit. Baru nanti satu sesi lagi ya.
Oke, langsung kita bahas saja kali ya. Nah, jadi untuk cara menjawab ini kira-kira gini nih. Jadi berarti yang harus kita cari itu dulu adalah cari dulu nilainya ini. Oke. Nah, kemungkinan besar nanti nilainya ini tuh tidak berbentuk fungsi. Nah, baru dari situ kita cari nilai minimumnya menggunakan konsep umum mencari maksimum minimum, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Oke. Jadi pertama kita cari dulu x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu berapa. Ini kayak tadi yang x1 pangkat 3 loh. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa diubah jadi X1 tambah X2 dikuadratin, tapi harus dikurang 2X1 X2. Ya, paham ya kenapa dikurangkan? Karena hasil pengkuadratannya ini tuh adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2. Jadi harus dikurangi nih biar yang ini. Nah, yang ini kan tinggal panggil dari persamaan ini ya. P, ya kan? Yang ini P. Berarti jadinya P kuadrat. Terus dikurang 2 kali yang ini C per A. P tambah 2. Atau sama aja dengan P kuadrat min 2P min 4. Nah, ini dia bentuk nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Untuk nyari nilai minimumnya ini, ya, itu bisa pakai turunan pertama sama dengan 0. Ya kan? Pertama sama dengan 0. Turunkan 2P min 2, ya kan? 2P min 2 sama dengan 0. Jadi P-nya 1. Nah, berarti artinya P-nya 1, saat P-nya 1 lah, nanti nilainya ini yang paling kecil. Kalau ditanya nilainya itu berapa, nilai terkecilnya itu ya tinggal ganti ini ke sini, yaitu min 5. Nah, min 5. Tapi kita stop sampai di sini ya. P-nya 1. Dia nanya kalau P-nya berapa gitu. Oke? Udah ya. Rehat dulu kita sebentar ya. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, Pak. Oke, siap. Rehat 10 menit ya. Uti lagi di mana ini Uti? Di rumah? Di luar? Cuy. Di rumah, Kak. Oh ya, iyalah. Udah seharusnya ya. Iya, Kak. Oke, kalau ada yang terlalu cepat jelasinnya atau apa, jangan segan-segan ya ditanya ya.
Jeremy juga, Yani juga ya. Yani ujian UGM-mu kapan, Yani? Masih teleponan deh kayaknya. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Masih ada Alisa sama Bang Denis yang belum join. Yang ini tadi aman ya, saya hapus. Ya, kita harus apa namanya? Ya dengan program Zoom ini kalau target saya sebenarnya apa? Harusnya ya untuk benar 8 murni dari Zoom ini itu mestinya bisa. Di luar yang sudah kalian apa namanya? Yang selama ini sudah paham. 8 soal mestinya dapat. Karena topik yang kita bahas itu topik yang gimana ya? Topik-topik topnya lah ya, yang sudah pasti keluarnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Oh ini. 19. 19 pilihannya belum masuk semua. Pilihannya hilang. Udah itulah. Oke. Apa tadi? X kuadrat min A tambah 3X. Catat dulu ya. Kuadrat min A tambah 3X tambah 4A. Dengan 0, akar-akarnya X1, X2. Yang ditanya nilai minimum. Sama nih, mirip yang tadi nih. A-nya berapa supaya alfa beta atau X1 X2 sama ya, supaya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 4 X1 X2 bernilai minimum. Oke. Kalian mau coba dulu nggak? Putri, Jeremy. Kan mirip sama yang tadi. Sambil latihan ya, dicoba dulu ya. Kan mirip sama yang terakhir tadi juga. A-nya berapa supaya yang ini tuh nilainya minimum. Iya, Kak. Ya, dicoba. 1 menit. Mana pensil gue? Oppo. Oke. Oke. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita jawab ya. Berarti kita cari dulu ya nilainya ini. Rumusan nilainya ini. Ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 4 X1 X2.
2. Nah, ini kita arahkan ke bentuk jumlah dan hasil kali ya. Nah, ini sebenarnya ini tuh X1 tambah X2 dikuadratin kok ini. Tapi kalau nggak kepikiran itu, biasa aja kayak tadi. Ini itu adalah bisa diubah jadi yang tadi. Oke? Terus tambah 4 X1 X2. Tambah 4 X1 X2. Oke? Nah, kita salin dulu di bawahnya. Kalau ini nilainya min B per A, berarti A tambah 3. Yang ini 4A. Yang ini juga 4A. Ya, jadi bentuk rumusan nilainya A tambah 3 dikuadratin, terus min 8A tambah 16A, jadi tambah 8A. Nah, ini nilainya. Untuk mencari kapan maksimum minimum, pakai turunan pertama sama dengan 0. Untuk menurunkan ini bisa langsung, nggak usah dikuadratkan. Oke, turunan pertama ya sama dengan 0. Langsung ya, berarti kalau gitu, menurunkan ini kan berarti 2 dikali A tambah 3, pangkatnya jadi 1, dikali turunan A tambah 3, 1 juga. Tambah 8 sama dengan 0. Sama dengan nolin turunannya. Terus bagi 2 ya, bagi 2. Nah, gini. Udah dapat A-nya min 7. Jadi pada saat A-nya min 7 lah, nilainya ini akan yang paling kecil. Yaitu berapa? Tinggal masukkan ke sini kalau pengen tahu nilai paling kecilnya itu. Min 7 tambah 3 min 4 dikuadratin 16, 16 kurang 56. Min 40. Nah, nilai paling kecilnya itu min 40 yang didapatkan kalau A-nya min 7. Oke, aman? Bisa ya? Kita lanjut, kita coba ke soal berikutnya. Cari lagi. Nah, ini aja. Ya, kalau soalnya mirip-mirip, kita skip ya. 4. Oke. Monggo dipahami soalnya. Terus. Oke, soalnya sendiri, jika garis G melalui min 2,1 dan memotong parabola ini di Q dan R, R-nya diketahui, Y min 5X itu berapa? Oke. Jadi nomor 4, nah boleh kita bikin gambarannya ya, ada parabola, nah parabolanya itu X kuadrat min 4X tambah 3, terus ada garis G, garis G ini tuh melalui titik min 2,1, lalu titik apa namanya? Titik Q dan titik R. Q, yang ini R. Kalau R-nya dikasih tahu 4,3. Nah, terus yang ditanya kalau Q ini nanti koordinatnya X, Y min 5X-nya itu berapa?
Jadi Y sama X-nya ini tuh miliknya si titik Q gitu. Oke, ini udah nyampur-nyampur ini ya. Gampang ini sebenarnya ya. Ada unsur persamaan garisnya ya. Terus kalau nyari titik potong itu tinggal disubstitusi eliminasi aja. Oke, coba langsung kita bahas ya. Nah, untuk menjawab ini, berarti kita susun dulu persamaan garis G-nya ya. Kita susun dulu persamaan garis G-nya. Nah, kalau nyusun persamaan garis kan rumusnya Y-1 sama dengan M X-1. Nah, M-nya ini kan bisa dicari ini. Ya, karena menggunakan dua titik yang dilewati sama si G ini. Yang ini sama ini. M itu rumusnya kan delta Y per delta X. Delta itu dikurang ya. Kurangin Y-nya. 3 kurang 1, 2. 4 kurang min 2, 6. Atau sepertiga. Oke. Lalu masukin ke rumus apa? Menyusun persamaan garis. Y-1 sama dengan M X min X 1. Sehingga persamaan garisnya adalah M-nya segini, untuk X1 Y1-nya nanti tinggal pilih aja ya, salah satu ini boleh. Kan sama-sama dilewati G. Jadi udah pakai yang ini aja ya. Berarti Y-3 sama dengan M sepertiga X kurang 4. Bisa ya? Terus 3-nya kalian ke sini. Y3Y min 9 sama dengan X min 4. Atau X sama dengan 3Y min 5. Ah, ini. Inilah persamaan garis G-nya. Inilah persamaan parabolanya. Oke. Nah, untuk nyari titik potong, berarti kita cari solusi untuk persamaan dan ini. Berarti eliminasi atau kalau enggak substitusi. Bebas saja. Oke, kalau kita substitusi, berarti kita ganti aja. Kita bikin ini persamaan ini satu variabel dengan cara mengganti setiap X-nya dari sini. Jadi Y sama dengan 3Y min 5 dikuadratin min 4 3Y 5 tambah 3. Nah, dapat Y-nya. Tapi harus dikuadratin sih ini. Gak apa-apa ya. Ajar terus ya. Y sama dengan, kalian biar lancar mengkuadratkan. 12Y tambah 20 sekalian, tambah 23. Ya, 9Y kuadrat, ini min 30 min 12 minus 42. Sama yang ini 43. Tambah 48 sama dengan 0. Oke? Nah, tinggal kita faktorkan. Nah, ini kan angkanya gede, tapi mudah ini faktorkannya karena kita udah tahu salah satu nilai yang memenuhi yaitu 3. Jadi faktorisasinya ini ya, sini ya lanjut ya, ada Y-3 dalam situ. Terus tinggal diarahin, kalau dikaliin nanti segini, berarti supaya muncul 9Y kuadratnya ini harus 9Y ini, jelas. Supaya jadi plus 48, ini harus min 16. Sama dengan 0. Ya, udah, berarti Y sama dengan 3 itu yang ini tuh. Y sama dengan 16/9, berarti yang dari sini. Ya, tapi coba cek ya. Ini angkanya gini banget. Kalau pilihannya bulat nggak? Oh, memang pecahan gitu ya. Nggak apa-apa. Kemungkinan besar udah benar nih. Tapi kalau nanti nggak ada jawaban, ada miss perhitungan ini. Ya, salah hitung, salah jumlah kah, kali kah. Ya, lanjut ya. Terus
udah dapat Y, cari X-nya. Jadi itu sini ya. X itu sama dengan kali 3 ini 48/9 dikurang 5. 5-nya itu langsung bikinlah per 9 juga 45. Jadi 3/9 atau sepertiga. Nah, ya. Oke, berarti kalau Y min 5X ya, simpulan Y min 5X berarti 16/9 dikurang 5X. 5/3. Berarti jadiin per 9 ini kali 3 jadi 15/9. Jadi jawabannya 1/9. Jadi titik yang satu lagi itu ya, yang satunya lagi itu berapa koma berapa, berarti 1/3,16/9. Agak jelek angkanya, nggak masalah ya. Memang itu kenyataannya. Terus Y min 5X-nya 1/9. Nah, ada ya jawabannya. Ya, jadi kenapa bisa gini tadi? Kita harus lihat dia secara global ya. Harus kita susun dulu persamaan garisnya ya. Berarti kita dahului dengan cari M, lalu ingat rumus ini, lalu dapatlah persamaan. Begitu udah dapat, ya, berarti cara mencari titik potong ya eliminasi substitusi ya, antara yang ini tadi sama yang ini. Tadi caranya yang ini kita satu variabelkan Y semua dengan mengganti X. X-nya ini dari 3Y-5. Dan seterusnya. Ya. Nggak ada salahnya kalian mengerjakan soal-soal panjang gini supaya terlatih kecepatannya, menghitungnya nggak gampang menyerah. Ya. Ya, semoga aja kalian semua lulusnya di SNBT kan. Nggak harus. Amin, Kak. Ya. Oke, kalau agak masih apa tadi ada bingung, boleh nanti diulang diri ya. Oke, kita lanjut ke ini nih. Kalau ini harus kalian lah ini. Balik persamaan kuadrat lagi sekali lagi persamaan kuadrat. Oke, silakan coba dulu. Oke, dengan perjalanan yang tadi kita udah lewati ya di persamaan kuadrat, soal nomor 3 ini mestinya mudah ini. Coba dulu. 6 min 5, 2 min 5. Jumlahnya harus 5. Berarti M-nya itu berapa? Min 5. Dua M min 5. Akarnya X1, X. Lalu dia bilang, itu tambah X2 itu harus 5. Berarti maka M-nya harus berapa? Oke, silakan dicoba.
Oke, kita bahas. Ya. Ada yang sudah? Alisa? Dapatnya? Oke, Belum kita lihat, bahas. Kak. Belum ya? Oke, kita bahas ya. Berarti ya nanti kalau di perjalanan kita butuh X1 tambah X2, berarti udah bisa ya, B per A, gitu kan. 1 kali X2, C per A, tanpa harus kita tuliskan. Oke, ini kita proses dulu ya. Berarti ini dijumlahin, berarti jadinya 1 tambah X2 per 1X dengan 5. X1 tambah X2 itu min B per A. Yang ini C per A. Jadi A-nya itu bisa dicoret jadinya. Jadi bahkan bisa langsung min B per C sama dengan 5. Ya. Dengan B-nya adalah min 5. Dan C-nya 2M min 5. Nah, berarti min B itu 5. Terus 5 C-nya langsung kali silang dengan inilah nilai C-nya. Dapat. Nah, ini bisa bagi 5 nih bahkan ya. Bagi 5, coret, coret 1. Langsung dihitung di dalam kepala. 1 sama dengan 2M min 5. 2M sama dengan 6. Berarti M-nya di 3. Oke, silakan diperhatikan dulu ya. Sebentar saya matiin air dulu ini. Banjir. Oke, aman ya? Kita lanjut. Kita ke fungsi kuadrat A. Skip dulu semua yang persamaan kuadrat ke fungsi kuadrat. Oke. Nah, oke ini mantap nih. Ada fungsi kuadrat, titik puncaknya ada, memotong sumbu X, di X1, X2, X1 kali X2-nya itu minus 3. Maka grafik tersebut nanti memotong sumbu Y di mana. Empat ya. Ada parabola Y sama fx. Terus puncaknya di min 1,8. Lalu X1 kali X2-nya itu minus 3. Terus yang ditanya memotong sumbu Y di mana? Nah, yang ditanya itu tipot sumbu Y. Tipot sumbu Y. Kalau tipot sumbu Y itu berarti nanti kita mencari Y dengan syarat X-nya 0 ya. Untuk lebih memahaminya boleh juga gini
dibikin gambarannya. Sumbu Y X min 1,8 berarti di sini ya. Terus ada X1 X2-nya, terus dia hasil kalinya minus 3. Berarti gini tuh berarti. Karena hasil kalinya minus, satu positif, satu negatif itu. Berarti gambarnya itu begini. Ini X1-nya, ini X2-nya. Pas dikaliin dia minus 3. Ini minus 1. Ini 8. Nah, yang ditanya itu yang ini. Yang ini. Nah, karena kita bikin gambarnya, ya, jadi kita bisa, yang ditanyakan itu yang ini. Jadi jawabannya itu 0, sekian, sekiannya itu harus di bawah 8. Jadi kalau ada pilihan yang di bawah 8 itu salah itu. Nah, kalau kita kepikiran bikin gambar ini, jawabannya itu hanya ada dua kemungkinan itu. Jawabannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu kalau enggak C, D ini. Ya, keuntungannya bisa memahami soalnya dengan pakai gambar. Oke, kita jawab ya. Oke, udah seperti biasa ya. Kalau menyusun, karena ini ada puncaknya, berarti kita bisa manfaatkan rumus menyusun yang pakai titik puncak loh. Jadi sama dengan A X min XP kuadrat by YP. Ya, sehingga jadinya Y sama dengan A X tambah 1 kuadrat tambah 8. Nah, kayak gini. Ya, terus ini tuh sama aja dengan Y sama dengan A X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 8. Atau Y sama dengan AX kuadrat tambah 2AX tambah A tambah 8. Dah? Nah, terus kan dia bilang X1 kali X2-nya harus minus 3. Sementara kan X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Yang ini. C per A. Berarti A tambah 3 ya. A tambah 8 maksudnya per A itu sama dengan minus 3 kali min 3A. A tambah 8 sama min 3A. Pindah ruas min 4A. A-nya min 2. Gitu. Ya, jadi kalau hanya min 2, berarti kita bisa update ini ke sini. Ke sini aja ya, bentuknya lebih mudah. Daripada ke sini, boleh sih ke sini. Ke sini juga boleh deh. Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X tambah 6. Nah ini. Oke, udah ketahuan fungsinya. Yang ini tuh persamaannya yang ini. Ditanya tipe sumbu Y. Berarti mencari Y kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti kan Y-nya bisa dicari 0,06. Ya, berarti titik potong sumbu Y-nya 0,6. Nah, benar kan tadi? Kalau nggak C, D. Jadi dodol jawabannya. Oke, silahkan dipahami.
Ya, sambil kalau ada rumus-rumus langsung dihafalkan ya. Itu bahkan di perkuliahan nanti kalian gunakan juga itu. Ya. Karena kemungkinan besar kalian ketemu yang namanya kalkulus ya. Kalian IPA. Ya, yang jurusannya IPA pasti ada kalkulusnya. Jadi basic-basic yang di SMA itu ya namanya basic ya, mau sampai kapan juga itu digunakan. Oke, kita ke soal terakhir ya. Soal terakhir. Ada yang mau milihin soal nggak? Alisa Putri, Jeremy, Yani, silahkan. Kalau mau milihkan soal. Ya udah dari saya ya. Oke, ke hmm, fungsi kuadrat aja ya. Kuadrat lagi ya. Oke. Tuh. Nah. Oh ini nomor 3. Oke. Hubungan parabola dan garis sih lebih tepatnya ya. Sip. Kalau hubungan parabola dan garis itu berarti prinsip umumnya itu jadinya apa namanya? Sistem persamaan dua variabel. Ya, Jeremy, Jer, masih di sana nggak? Jer, Bang Awa, Ya kak, ya kak. coba baca dulu soal nomor ini, nomor 3. Bentar kak. Nomor 3 yang pertama itu Iya, diketahui yang ini kak. bukan, yang barusan yang saya kirim di WA grup loh. Yang diketahui X1 dan X2 itu. Bukan, Oh yang parabola. parabola. Oh ya kak. Parabola Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2AX tambah A min 2 dan garis Y sama dengan AX tambah A min 2 berpotongan di X1 kali Y1 dan X2 kali Y2. Jika X1 tambah X2 sama dengan 2, maka Y1 tambah Y2 adalah. Oke, sip, thank you. Jadi ada parabola, eh, nama parabolanya Y sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah A min 2. Ada satu lagi persisnya persamaan garis AX tambah A kurang 2. Terus nanti mereka berpotongan, terus X perpotongannya itu kalau dijumlahin min 2. Nah, berarti kalau nyari titik potong itu disama denganin aja ya. Berarti kalau kita bikin Y sama dengan Y, maka didapatkan min X kuadrat tambah 2X tambah A kurang 2 sama dengan AX tambah A kurang 2. Ini coret. Terus min X kuadrat 2X ini ke sini jadi tambah AX. No. Ya, berarti ini bisa difaktorin nih. X min X tambah A. Jadi X-nya dapat. X-nya 0 sama X-nya A. Nah, inilah X perpotongan mereka. Nah, terus dia bilang kalau ditambahin ini 2. Berarti inilah X1, ini X2 ini. Kalau ditambahin, hasilnya kan ini A. Ya, X1 tambah X2 di sini A. Nah, inilah berarti yang sama dengan 2. Jadi A-nya 2. A-nya 2.
Oke. Nah, yang ditanya itu Y1, Y2-nya ya. Berarti gini, karena A-nya udah dapat, berarti kita bisa update A itu ke sini sama ke sini. Ke sini aja ya. Kalau A-nya 2, berarti Y sama dengan 2X. Lalu mereka berpotongan saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 2. Tinggal kita cari pasangannya. Kalau X1-nya 0, berarti Y1-nya adalah substitusi. 0. Kalau X2-nya 2, Y2-nya berarti substitusi 4. Nah, yang ditanya itu Y1 tambah Y2, yang ini. 4. Jadi titik perpotongan mereka itu ya 2 kali 0,0 sama 2,4. Yang ditanya itu ordinat-ordinat mereka berpotongan. Jadi jawabannya 4. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya kita hari ini. Thank you semuanya guys ya. Selamat malam. Kalau ada soal kalian lihat, boleh langsung tanpa lewat Zoom juga share aja di grup ya. Kita diskusikan. Dimanfaatkan aja. Oke, thank you semuanya guys.